Tidak mungkin seorang mendapatkan keberkahan hidupnya, keberkahan hartanya, keberkahan keturunannya ketika tidak dilandasi oleh keimanan yang cukup. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita bersyukur atas seluruh nikmat Allah. Mari kita senantiasa memanjatkan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari senantiasa kita tidak henti-hentinya untuk punya perhatian kepada kualitas takwa kita, dan pada saat yang sama tidak bosan untuk menjaga dan meningkatkan kualitasnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tidak bisa tidak, atau mungkin setiap kita tidak akan ada yang tidak ingin kehidupannya berkah. Setiap kita yang merasa muslim dan mukmin tentu menginginkan kehidupan yang penuh berkah. Kita ingin hidup kita ini dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin usia kita ini panjang dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin harta yang kita peroleh ini menjadi harta yang berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin anak turun kita juga menjadi anak turun yang berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama-sama paham bahwa tidak ada kenikmatan dalam kehidupan ini kecuali ketika hidup kita ini dipenuhi dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita menyampaikan kepada saudara kita yang mendapatkan keberuntungan dengan ungkapan barakallahu fikum. Kita sering ketika mendengarkan saudara kita mendapatkan keturunan, maka kita sampaikan barakallahu fikum. Kita mendengar saudara kita yang menikahkan anak-anaknya juga kita sampaikan barakallahu fikum. Dan tidak hanya itu, setiap kita bertemu dengan sesama muslim diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa mendoakan, saling mendoakan atas keberkahan kepada saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, semoga curahan rahmat, dan semoga keberkahan Allah dilimpahkan kepada kalian. Betapa pentingnya keberkahan dalam hidup ini. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak bersama-sama merenungi beberapa ayat suci Al-Quran untuk kita bisa mendapatkan kira-kira kunci-kunci apa yang kita harus miliki agar hidup kita ini penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Yang ayat ini sangat populer, sering kita dengarkan, sering dipesankan oleh para ustadz kita di mimbar-mimbar sholat Jumat, di ceramah-ceramah Ramadan. Dan insya Allah umumnya kita hafal tanpa menghafalnya, karena sering begitu
mendengarnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah memberitakan kepada kita, kalau kita ingin keberkahan, kalau kita ingin mendapatkan berkah dari Allah dalam kehidupan kita, yang pintu keberkahan itu dibukakan dari langit maupun dari bumi. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk sebuah negeri itu amanu, semuanya beriman dengan kualitas iman yang cukup, wattaqau, dan punya kualitas takwa yang cukup pula, la fatahna alaihim, niscaya kami akan bukakan atas mereka barokat, pintu-pintu keberkahan, minas sama'i wal ard, dari langit maupun dari bumi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di ayat ini kita bisa mendapati bahwa di antara kunci kita mendapatkan keberkahan Allah tidak adalah dengan modal keimanan yang cukup. Tidak mungkin seorang mendapatkan keberkahan hidupnya, keberkahan hartanya, keberkahan keturunannya ketika tidak dilandasi oleh keimanan yang cukup. Harta yang dipegang oleh orang yang punya keimanan yang cukup akan bisa menebar manfaat lebih banyak lagi. Itulah keberkahan. Kata para ulama, berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya manfaat kebaikan, bukan sekedar bertambahnya jumlah secara material. Bisa jadi di antara bentuk keberkahan yang diberikan oleh Allah ketika kita bicara harta, itu adalah jumlah harta yang bertambah. Tetapi tidak setiap jumlah harta yang bertambah itu adalah keberkahan. Mendapatkan keberkahan. Karena keberkahan itu adalah ziyadatul khair. Bagaimana harta yang kita dapatkan itu mampu memberikan ruang waktu dan ruang tempat kita bisa menambah manfaat kebaikan untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan untuk masyarakat, bangsa dan negeri ini. Yang pertama, kecukupan iman. Mungkinkah seseorang mendapat keberkahan tanpa keimanan? Menurut ayat ini sungguh tidaklah mungkin. Wattaqau, dan punya sikap hidup dengan sikap hidup takwa yang cukup. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain keimanan sebagai sebuah modal, maka keimanan ini harus berbuah sikap hidup dengan penuh ketakwaan. Karena tidak cukup dengan keimanan, apalagi keimanan yang sekedar deklarasi oleh kita sendiri, klaim oleh kita sendiri, tetapi keimanan yang sampai berbuah ketakwaan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau dua ini sudah kita miliki, maka la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Keberkahan hidup kita akan kita peroleh. Maka mari sama-sama kita renungi. Bisa jadi harta yang kita miliki ini bertambah, setiap hari bertambah. Mudah-mudahan itu semua menjadi berkah. Dan karenanya kita perhatikan apakah betul harta yang kita miliki bertambah dan bertambah ini diiringi dengan curahan keberkahan dari Allah. Bisa kita cek sendiri, bisa kita lihat sendiri, apakah harta ini menjadi sebab meningkatnya kualitas iman dan takwa kita? Apakah bertambahnya harta kita ini menjadi sebab semakin banyaknya kebaikan yang kita miliki, yang kita sebarkan dan seterusnya? Yang ketiga, di dalam surat Al-Anbiya ayat 50 Allah berfirman, wa hadza dzikrum mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hadza, dan Al-Qur'an ini dzikrum mubarakun, adalah peringatan yang penuh keberkahan. Anzalnahu, yang telah kami turunkan Al-Qur'an itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka yang ketiga yang harus kita miliki agar kita bisa menjemput keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah kita punya komitmen untuk mengikuti Al-Qur'an. Kata Allah, wa hadza, dan Al-Qur'an ini adalah zikrun, peringatan bagi kita semua. Mubarakun, yang diberkahi.
Sehingga ketika kita ingin menjemput keberkahan, maka tidak ada petunjuk untuk mendapatkan keberkahan itu kecuali adalah Al-Qur'anul Karim yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afa antum lahu munkirun? Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang mengingkarinya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya adalah, mungkinkah seseorang itu mendapat keberkahan ketika dia tidak mengikuti Al-Quran? Tentu sesuai dengan firman Allah ini tidaklah mungkin. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sementara keberkahan hidup itu harus kita jemput dengan kualitas ketakwaan. Dan Al-Quran itu di dalamnya adalah dzikrum mubarak, adalah peringatan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa memelihara iman dan takwa kita, untuk senantiasa memelihara komitmen kita terhadap Al-Quran, untuk kita jadikan petunjuk dalam hidup kita. Dan dengannya semoga hidup kita semuanya penuh berkah, usia kita berkah, harta kita berkah, anak turun kita berkah. Dan dengan itu semua semoga kita menjadi manusia-manusia hamba Allah yang bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fa ya qadi al hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar.